Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kembali kita bisa berkumpul di Saung Sunda Sawargi, tentu dalam rangka mencari bekal ilmu untuk kehidupan kita. Salawat dan juga salam demi keberkahan majlis di siang hari ini kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini karena 5 atau 6 hari kurang lebih kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, maka pembahasan kita fokuskan kepada bekal-bekal untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesuatu yang sudah pasti dalam Islam bahwa datangnya bulan Ramadan, di situ ada syariat yang sangat agung sekali, satu di antara rukun Islam. Ibadah itu disebut ibadah puasa. Dan itu disyaratkan di dalam ayat yang sering kita dengar apabila masuk bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Lah dalam puasa itu ada kebahagiaan yang luar biasa, baik kepada jasad bagi orang yang puasa atau kepada ruh orang yang berpuasa. Jadi double kebahagiaan puasa itu. Badan dapat, ruh juga dapat. Adapun pada badan tentu kesehatan. Kesehatan yang tidak didapat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kita saja kalau mau medical check up, biasanya suruh puasa dulu tuh sama dokter itu, supaya darahnya bersih katanya. Artinya bahwa dari sisi itu saja kita tahu bahwa puasa itu membawa kesehatan. Walaupun hadisnya lemah, ketika Rasul mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat, tetapi secara makna benar. Karena puasa itu memang membawa kesehatan. Tetapi lebih daripada itu, ada kebahagiaan ruh. Karena orang yang berpuasa itu hakikatnya mampu menangkal hawa nafsu, di mana ruh lebih tenang bagi orang-orang yang berpuasa dibandingkan yang tidak puasa. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan sebuah hadis tentang orang-orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Kalimat
Farhan itu diambil dari fariha, yafrah. Kalau kita melihat kamus, fariha itu artinya bahagia saat seseorang itu sedang mengadakan acara pernikahan. Sebagaimana seorang pengantin itu sangat bahagia saat melangsungkan acara pernikahan, maka seperti itulah kebahagiaan orang yang puasa. Jadi bukan hanya Rasul mencopot kata gitu saja tanpa makna, karena bahagia dalam bentuk Arab itu macam-macam lafadznya. Jadi seolah-olah kalau kita artikan itu, bagi orang yang berpuasa itu memiliki sesuatu yang sangat membahagiakan dalam hidupnya. Kapan itu? Saat berbuka. Karena saat berbuka itu waktu-waktu mustajab doa masalahnya. Kalau orang sholat, maka sholat itu waktu yang paling istimewa ketika sujud. Itulah kata Rasul, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih. Sesuatu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah saat sholat itu adalah saat sujudnya. Disitulah mustajab doa. Kalau haji itu ketika mereka wukuf di Arafah. Orang-orang yang wukuf di Arafah itu mustajab doanya karena Allah turun kepada mereka. Lah kalau saat puasa, mustajab doanya itu saat berbuka. Disitulah waktu yang sangat mustajab doa, yang terkadang dilalaikan orang-orang yang berpuasa tuh. Karena memang kalau sudah dekat-dekat berbuka itu memang godaannya banyak tuh. Terbayang melihat kue yang ada di meja itu yang baru dibeli di pasar kaget itu. Ada kolaknya, ya kan, kue lapisnya, macam-macamnya di situ. Udah kebayang tuh, nanti kalau sudah beduk saya makan yang ini dulu katanya, yang itu belakangan. Jadi digoda supaya kita mikir apa yang akan dimakan. Padahal sebenarnya orang yang berpuasa itu, kalau kita mau jujur ya, kita makan 3 butir kurma dengan air putih saja itu sudah kenyang sebenarnya. Entah kenapa memang seperti itu ya. Tapi terkadang hawa nafsu yang mengalahkan kita, akhirnya kemudian israf dalam iftar. Semua yang ada di meja pindah ke perut. Nah, itu yang jadi masalah ya. Maboklah jadinya. Jangankan sholat isya, maghrib aja lewat tuh. Udah ngantuk dia. Lah, saat berbuka itu sebenarnya itu waktu mustajab doa. Dan sering saya ulang-ulang, ada hadis yang mengatakan, Inna lillahi utaqa'u minan nar. Jadi Allah itu memiliki hamba-hambanya yang akan dimerdekakan dari api neraka. Kapan itu? Inda fitri wa dzalika kulla lailatin. Saat berbuka, dan itu setiap malam. Jadi justru itu waktu di mana Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Waktu sedang menjelang berbuka. Makanya terkadang ada orang yang kemudian digoda dengan was-was hawa nafsunya. Justru jam segini itu masih di perjalanan dari ngabuburit tuh. Entah di mana dia. Harusnya jam-jam yang seperti ini tuh sudah harus nongkrong hadap kiblat tuh. 5 menit, 10 menit sebelum berbuka. Karena kesempatan dimerdekakan dari api neraka di luar Ramadan tidak ada. Hanya ada di bulan Ramadan. Itulah kebahagiaan letaknya di situ. Karena Allah sendiri yang mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi saat detik-detik kemenangan itu harusnya kita sudah harus fokus meminta kepada Allah. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Adapun
Kebahagiaan yang kedua, dan itu kebahagiaan yang luar biasa, adalah inda liqa'i rabbi, saat berjumpa dengan Rabbnya. Para ulama ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan, menukilkan beberapa perkataan ulama salaf. Dia mengatakan bahwa kalimat puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dirampas pahalanya hanya puasa. Kalau sholat masih bisa dirampas tuh pahalanya. Kalau zakat masih bisa diambil pahalanya. Kalau haji masih bisa diambil pahalanya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang kita zalimi di dunia. Boleh jadi ketika di dunia itu kita mencela orang, mencaci maki orang, menggibah orang, memukul orang, menumpahkan darah orang, mengambil hak orang, dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat kan akan terjadi barter pahala dosa tuh. Boleh jadi orang-orang yang pernah kita cela datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, saya ingin pahala solatnya si Anu, karena si Anu sudah mencaci maki aku. Yang lain mengatakan, ya Allah, saya ingin pahala haji si Anu, karena dia sudah mengambil hak saya. Yang lain mengatakan, ya Allah, saya ingin pahala birrul walidainnya si Anu, karena dia sudah menumpahkan darah saya, dan begitu seterusnya. Tapi ketika mereka datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Allah, aku ingin pahala puasa si Anu, maka Allah mengatakan tidak bisa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Itulah makna kalimat as-saumu li wa ana azzibihi. Semua pahala ibadah-ibadah selain puasa bisa diambil, kecuali puasa tidak bisa diambil, Allah tak kasih. Karena itu puasa adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, amalan yang paling banyak memasukkan orang ke sorga itu puasa. Walaupun di sorga itu ada pintu solat, tapi kan terkadang pahala solat kita sudah diambil orang, tak bisa kita masuk pintunya. Walaupun ada pahala zakat, tapi pahala kita sudah diambil orang. Walaupun ada pahala haji, jihad, tapi kan sudah diambil orang. Tapi pahala puasa itu tidak bisa diambil orang. Makanya kebanyakan orang masuk surga itu karena puasa. Karena puasa tidak bisa dirampas oleh orang-orang yang kita zalimi. Sehingga penamaannya juga khusus, bukan bab saum, tetapi babur rayyan, di mana hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa saja. Disitulah kebahagiaan kita ketika berjumpa dengan Allah, bahwa pahala kita tidak dikurangi, pahala kita itu masih utuh gitu ya. Dan seberapa besar pahalanya wallahu alam. Yang namanya pahala dirahasiakan itu kan kita tidak tahu Allah kasih berapa. Samalah yang sering saya contohkan, kalau seandainya saya punya pekerjaan, kemudian saya katakan kepada bapak-bapak kerja sama saya, kalau disebutkan nominalnya, kalau kecil kan malas, kalau besar baru semangat. Tapi kalau tidak disebutkan nominalnya, ya antara besar dan kecil tuh, bahkan boleh jadi tidak dibayar, ya. Sehingga di sini ada rangsangan seseorang itu untuk lebih patuh dan semangat lagi untuk bekerja. Siapa tahu kalau bekerjanya bagus, maka bayarannya tinggi. Tapi kalau pekerjaannya tidak bagus, boleh jadi tidak akan dibayar. Begitulah puasa. Kalau puasa kita baik, bagus, boleh jadi pahalanya besar. Tapi kalau puasanya asal-asalan, ya boleh jadi tidak dapat apa-apa, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis Rasul, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak diganjar kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sering saya ulang-ulang bahwa perhatian kita kepada puasa itu bukan hanya memperhatikan pembatal-pembatalnya saja. Dan pembatal-pembatal puasa itu kan secara global ada 7 ya, yang disepakati ya. Pertama, al-jima, dan ini yang paling bahaya. Melakukan hubungan suami istri membatalkan puasa. Kenapa saya katakan paling bahaya? Karena ada kafarahnya. Kalau yang lain kan gak ada kafarahnya. Inilah satu-satu pembatal yang ada kafarahnya nih. Apa kafarahnya? Pertama, memerdekakan budak. Kalau tak sanggup, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sanggup, memberi makan 60 fakir miskin. Karena ada di zaman Nabi, orang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku wahai Rasul. Kenapa? Waqa'tu ala imraati. Aku di siang hari Ramadan menggauli istriku. Celaka aku, katanya. Maka Nabi SAW, kalau begitu engkau harus bayar kafarah. Sahabat ini mengatakan, apa bayar kafarahnya wahai Rasul? Engkau harus memerdekakan budak, katanya. Kata sahabat ini, aku tak sanggup, tak ada duit, katanya. Ya sudah, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, sebulan saja tak tahan, suruh 2 bulan pula, katanya. Kata Rasul SAW, kalau begitu, ya sudah, kau kasih makan 60 fakir miskin. Oh, saya tak sanggup, nggak ada duit, katanya. Maka Nabi SAW akhirnya mengambil 1 kresek kurma dan mengatakan, ini saya hadiahkan 1 kresek kurma ini, bagikan kepada orang-orang desamu. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, 1 desa itu kaya, aku aja yang miskin. Ya sudah, ambil untuk keluargamu. Lihat bagaimana udah miskin melanggar aturan pula. Jadi ini contoh bagaimana jima itu paling bahaya, maka jauh-jauh ya. Yang kedua, al-istimna. Bahasanya mengeluarkan sperma dengan tangan, mengeluarkan sperma dengan alat-alat dan begitu seterusnya. Memang ada khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan batal puasanya karena tujuan puasa itu menahan syahwat. Orang ini tidak sedang menahan syahwatnya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum sudah jelas. Makan dan minum sudah jelas, kecuali kalau lupa. Pamannya awal Ramadan, lupa jam 8 tidur, kemudian jam 10 bangun, lupa dia sedang puasa, nyerbu dapur. Nampaklah ada 2 piring nasi, habis dimakan dia. Kemudian sudah 2 piring, ingat dia. Maka ketika ingat, kalau masih ada 1 suap di mulut, lepehkan, kumur-kumur, lanjutkan. Kalau memang dia ingat, kalau tidak ingat ya tidak masalah. Lalu yang 2 piring itu cemana itu? Ya sudah masuk, cemana pula. Artinya kalau lupa tidak ada masalah. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya, jadi hanya lupa saja dibolehkan. Sama juga dengan jima. Ya, kalau lupa tidak ada masalah. Tapi kalau tidak lupa, batal puasanya. Termasuk juga makan bimakna aklin wa syurbin, yang sekedudukan dengan makan dan minum, seperti infus. Ya, di rumah sakit kan, di infus itu kan sekedudukan makan dan minum tuh, batal puasanya. Ataupun al-qayu amdan, muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja, sengaja nyari bau-bau yang kalau kecium langsung muntah, ya. Jadi sengaja itu memuntahkan. Ataupun bagi wanita yang nomor 6 ya keluar darah, haid dan juga nifas, itu sudah jelaskan gitu. Kemudian yang ke-7 ini memang menjadi khilaf ulama tentang hijamah. Cuman Imam Ahmad mengatakan, kalau orang bekam kemudian darahnya keluar sampai melemahkan puasanya, batal. Kalau sampai melemahkan puasanya. Tapi kalau tidak melemahkan puasanya, tidak batal. Ya, sama dengan orang yang giginya coplak akhirnya keluar darah, tidak batal. Ya. Ini secara global ya. Ya, banyak juga pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Ada yang dianggap pembatal padahal bukan, dan begitu seterusnya. Tapi yang jelas bahwa
7 perkara ini hanya sekedar membatalkan puasa. Tidak ada kaitan dengan membatalkan pahala. Karena membatalkan pahala itu beda. Tetapi kaedahnya, orang yang membatalkan puasa secara otomatis batal pahalanya. Orang yang batal puasa secara otomatis batal pahalanya. Tapi orang yang batal pahalanya tidak mesti batal puasanya. Bisa saja puasanya sah, tapi tak berpahala. Ya, contohnya umpamanya orang yang sedang berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa, masih saja ngerumpi, masih saja menggibah, masih saja kemudian ngomongin orang. Sah puasanya tapi tidak berpahala. Atau sepanjang puasa itu umpamanya, kan sekarang sudah modern nih, ada handphone, ya. Nonton film saja, nonton drakor berseri, ya. Dari pagi sampai panas handphonenya itu, ya. Lah ini untuk apa puasa? Sah puasanya memang, tapi nggak dapat apa-apa kan? Karena dia menonton sesuatu yang tidak ada faedahnya. Atau dia sedang puasa tidur terus karena malamnya dia begadang. Tidur, parah tidurnya dari jam 6 sampai jam 6. Kapan puasanya itu? Lah ini kan puasa nggak dapat apa-apa, tidur terus. Ya. Ataupun persaksian palsu, karena ada hadis yang mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falillahi laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul, siapa yang belum bisa meninggalkan persaksian palsu dan melakukan hal-hal kefasikan, maka bagi Allah tidak ada hajat untuk mengganjar ketika dia menahan lapar dan dahaganya, nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Maka wajar kalau Imam Ghazali kemudian membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khawas. Yang ketiga, puasanya akhassul khawas namanya. Adapun puasanya orang awam, puasanya hanya puasa perut saja. Dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan syahwat. Sudah sampai di situ saja. Yang penting sah. Dan itu kebanyakan. Kebanyakan orang puasa itu justru terjerumus kepada puasanya orang awam itu. Puasa bang, puasalah, saya belum makan, belum minum, istri saya pun saya tinggal. Hanya sebatas itu namanya puasanya orang awam. Hanya menggugurkan kewajiban. Lah di atasnya puasa orang awam ada namanya puasa khawas. Khawas itu artinya lebih meningkat 1 tingkat. Bukan perutnya saja dia berpuasa, seluruh anggota badannya dia berpuasa juga. Matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, mulutnya ikut puasa, tangan kakinya ikut puasa. Nah, ini masih mendingan lah dibandingkan puasa orang awam. Tetapi tentu level tertinggi disebut akhassul khawas. Inilah tujuan daripada disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa itu di mana? Di hati. Sehingga puasanya bukan hanya perutnya saja, bukan hanya raganya saja, tapi sampai ke tingkat hatinya dia berpuasa. Baru kemudian kita akan sampai kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena takwa itulah yang menggerakkan seluruh badannya untuk beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebutkan 3 hal yang penting bagi orang yang puasa itu. Ada 3 hal yang penting bagi orang yang berpuasa, seperti yang disebutkan oleh Abu Syuja di dalam kitabnya Matan Ghayah al-Ikhtisar. Apa kata beliau di sini? Kata Abu Syuja, wa yustahabbu fis saumi 3 asya. Wa yustahabbu fis saumi 3 asya'a. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hijri minal kalami. Yang harus diperhatikan orang yang berpuasa itu 3.
Kata beliau, ada 3 hal yang disunnahkan ketika puasa. 1, menyegerakan berbuka. 2, mengakhirkan sahur. 3, meninggalkan kata-kata kotor. Ini disunnahkan bagi orang puasa. Pertama, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu bagian daripada penyelisihan kita dengan ahli kitab. Karena orang-orang Nasrani mereka juga puasa, Yahudi juga puasa, tetapi puasanya mereka itu ketika berbuka menunggu munculnya bintang. Kalau sudah bintang rame, bintang gemintang sudah banyak di langit, baru mereka makan. Maka dalam rangka menyelisih mereka, maka kita dianjurkan Rasul untuk menyegerakan berbuka. Semata-mata matahari terbenam saja, cepat makan, cepat minum. Itu termasuk kejayaan dalam Islam. Karena hakikat jaya dalam Islam itu adalah ketika kita bisa menyelisihi orang kafir. Ustadz, saya masih di jalan, masih naik motor, masih naik mobil, karena di perusahaan jam 5 baru keluar, tahu-tahu macet pula di lampu merah. Sampai lampu merah, azan Ustadz. Mau minum tak bawa minum, mau makan tak bawa makan. Apa saya perlu jilat tang itu, tang motor itu? Yang penting terasa asin sudahlah kan itu. Nah, cukup niat saja. Niat membatalkan itu sudah batal. Karena kita jangan sampai kemudian kita buka sampai rumah pada maghrib. Itu nanti puasanya sama dengan ahli kitab nanti. Ya, jadi kalau sudah dengar azan, niat, ya Allah saya batalkan puasa saya, itu sudah batal tuh. Karena bagaimanapun menyegerakan berbuka itu sangat dianjurkan. Dan saat menyegerakan berbuka, setelah kita berdoa tentu juga ada aturannya. Karena yang namanya bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah itu puasa saja. Di sana nanti ada taraweh. Ya, makanya jangan melampaui kapasitas perut. Jangan sampai kemudian makanan di pasar kaget itu semua masuk perut. Karena tadi akhirnya akan membatalkan atau mungkin merusak ibadah-ibadah yang lainnya tuh. Dipastikan malas, dipastikan dia tidak mungkin maksimal ibadahnya itu. Bawaannya itu nguap dari awal tarawih sampai akhir. Setelah akhir tumbang dia, nggak sempat tadarus. Ya. Alasannya ngantuk. Padahal seandainya kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah tidak. Dan itu kita sudah buktikan kok. Kalau kita makan buka itu 3 butir kurma, kemudian air putih, itu sudah cukup. Itu kita kuat tahan tuh kita tarawih. Nanti kalau mau balas dendam habis tarawih, silakan makan banyak kan itu ya. Tapi jangan berlebihan juga. Ini yang pertama. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala. Orang kalau sahur di awal, umpamanya jam 2 dia sahur, jam 3 selesai sahur, hakikatnya dia telah menambah jam puasa. Harusnya jam puasa itu startnya umpamanya jam 5 gitu ya ketika azan subuh. Dia pula jam 3 sudah puasa. Berarti nambah 2 jam tuh. Kalau sudah nambah jam 2 jam itu biasanya sudah di luar dari kapasitas. Allah itu kan sudah tahu nih kemampuan seorang hamba berpuasa itu dari jam sekian ke jam sekian. Allah tahu maslahatnya. Kalau kemudian kita tambah di luar daripada perintah, makanya pasti membawa darurat tuh. Boleh jadi kalau kita puasa jam 3, jam 9 sudah lapar. Karena sudah lewat jam banyak tuh. Tapi kalau seandainya kita sahurnya diakhirkan setengah jam sebelum subuh, insya Allah itu sampai siang pun belum hilang tuh sahurnya. Belum datang rasa laparnya, paling mungkin haus saja. Lah ini menunjukkan begitulah tuntunan syariat Islam, mengakhirkan sahur, dan ini bagian menyelisih ahli kitab. Termasuk yang ketiga kata beliau, wa tarkul hijri minal kalam. Jauhi kata-kata kotor, karena ini bisa menghilangkan faedah orang yang berpuasa. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, bicara tentang tarawih. Ya, bicara tentang tarawih. Jangan sampai seorang muslim meninggalkan tarawih.
Jangan sampai seorang muslim meninggalkan tarawih di bulan Ramadan. Adapun adab-adab tarawih, pertama, bertarawih itu disunnahkan berjamaah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yu'jibuni an yusalliya ma'al imam. Aku suka, kata Imam Ahmad, kalau sholat tarawih itu aku sholat bersama imam, artinya berjamaah. Bahkan Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala ketika dia bertanya kepada Imam Ahmad, qultu li imami Ahmad, aku berkata kepada Imam Ahmad, as-salatu fi al-jama'ati ahabbu ilaika am yusalli wahda fi qiyami syahri Ramadan. Ya Imam, bagaimana pendapatmu? Kamu memilih sholat jamaah setelah Isya ataukah sholat sendiri nanti sepertiga malam umpamanya? Maka Imam Ahmad mengatakan, yu'jibuni an yusalliya fil jama'ati yuhyi sunnah. Aku lebih suka sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian, karena itu bagian daripada menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat tarawih itu mau laki-laki mau perempuan, maka silahkan berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Ya, kalau perempuan dibolehkan, tapi kalau laki-laki sangat dianjurkan, karena ada hadis yang mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Siapa yang sholat bersama imam di masjid, ya, sampai imam selesai kemudian kita ikut selesai, maka seolah-olah kita menghidupkan malam itu seluruhnya dengan qiyamul lail. Asal syaratnya kita sholat tarawih jamaah bersama imam, tidak boleh berpaling sampai berpaling imam. Jadi jangan kemudian karena saya 11 rakaat, imamnya 23, 11 saya pergi, imam sholat sendiri dengan jamaah yang lain, bukan begitu. Ikut saja, walaupun keyakinan kita memilih 11, kemudian imam 23 rakaat, ikut saja sampai selesai. Supaya mendapatkan keutamaan seolah-olah dia menghidupkan satu malam suntuk dengan qiyamul lail itu. Kan luar biasa. Siapa yang tahan sholat malam dari Isya sampai subuh? Nggak ada yang tahan. Tapi kita bisa mendapatkan pahala itu dengan cara apa? Sholat bersama imam, imam berpaling baru ikut berpaling. Itu sama dengan orang menghidupkan malam dari Isya sampai subuh. Ini kan yang luar biasa. Makanya dianjurkan berjamaah. Yang kedua, dianjurkan dipanjangkan bacaannya. Makanya sering saya katakan, sholat tarawih ini kan ada beberapa model. Ada cara Nabi, ada cara sahabat, ada cara kita-kita ini. Ya. Adapun cara Nabi, biasanya rakaatnya pendek, bacaannya yang lama. Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak melebihi rakaatnya dari 11. Ada yang mengatakan dalam riwayat 13, tapi yang 13 yang 2 rakaatnya itu adalah muqaddimah. Kebanyakan riwayat 11. Ya. Tetapi walaupun pendek rakaatnya, Nabi itu panjang bacaannya. Karena Hudzaifah ibnul Yaman menyaksikan, atau Abdullah ibn Mas'ud juga pernah menyaksikan, bagaimana dua sahabat ini pernah sholat di belakang Nabi. Yang satu mengatakan, aku pernah sholat di belakang Nabi. Rupanya Nabi membaca surah Al-Baqarah dalam rakaat pertama. Ketika selesai Al-Baqarah, kukira dia mau ruku, lanjut ke Ali Imran. Ketika selesai Al-Imran, aku sangka dia mau ruku, karena dia sudah gemetar nggak tahan. Lanjut pula ke Al-An'am. Berapa juz itu? Ya. Saya kira kalau seandainya kita ini bermakmum kepada imam yang jangan 3 surat Al-Baqarah habiskan 1 rakaat, saya kira langsung diresen itu imam tuh. Atau kita yang meresenkan diri, nggak beres imam ini katanya. Itu sholatnya ala Nabi kan, sedikit memang rakaatnya, tetapi bacaannya panjang. Beda pula model Nabi, beda dengan model sahabat. Kalau model sahabat ini, ada sebagian sahabat yang memperbanyak rakaatnya, tapi menyederhanakan bacaannya. Seperti contoh Ubay ibn Ka'ab pernah menjadi imam di masa Umar bin Khattab dengan 21 rakaat contohnya. Walaupun dalam riwayat 11 rakaat, dalam riwayat 21 rakaat.
Tetapi sahabat yang mengikuti sholatnya Ubay ibn Ka'ab itu dimulai daripada Isya, selesainya mendekati fajar. Ya, itu diperbanyak rakaat, padahal suratnya itu sudah disederhanakan. Tapi sederhananya para sahabat dari Isya sampai subuh. Itu sederhananya sahabat. Ya. Kalau kita ini, 3 itu. Pertama pendek rakaatnya, yang kedua pendek bacaannya, yang ketiga cepat gerakannya. Hebat. Itu kita. Sudah 11 rakaat, ayatnya wadduha ke bawah, rukunya belum tumaknina sudah i'tidal. Ini gimana? Ya, lihat tuh di YouTube yang 23 rakaat 7 menit itu. Ya kan ada tuh 7 menit 23 rakaat yang kedengaran bacaannya waladolin saja sama amin. Ya. Alhamdulillahnya nggak jelas tuh. Rukunya juga sama. Saya lihat tuh apa nggak capek. Saya kira kalau ibu-ibu ke sholat yang 7 menit 23 rakaat pulang asam urat tuh, Bu. Gimana nggak encok tuh pulang kayak orang olahraga. Ya. Orang olahraga aja nggak seperti itu. Ya. Nah ini contoh bahwa sholat tarawih itu disunahkan dipanjangkan. Sunnah dipanjangkan. Disebutkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dari Sa'ib ibn Yazid, qala dia mengatakan, amara Umar bin Khattab radhiyallahu an Ubay ibn Ka'b wa Tamiman ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Wa qad kana al-qari yaqra bimi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asi min tulil qiyami wa ma kunna nasrifu illa fi furu'il fajri. Kata Sa'ib ibn Yazid yang mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu an di zamannya memerintahkan 2 sahabat Ubay ibn Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam manusia dengan 11 rakaat. Kemudian dia berkata, sungguh pembaca Quran atau imam itu rata-rata mereka membaca setiap rakaat di atas 100 ayat. Mi'in. Ya. Sehingga kami, kata para sahabat, ini sahabat ya, na'tamidu alal asi, sampai kami saking tidak kuatnya sampai ada yang memegangi tongkat. Saking lamanya dipegang tongkat itu. Ya. Mintulil qiyam, karena lamanya berdiri. Apa kata mereka? Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Kami tidak berpaling dari solat ini kecuali mendekati fajar. Dari Isya sampai mendekati fajar sebaiknya. Jadi disunahkan tarawih itu dipanjangkan. Ya. Tapi kan kenyataan di masyarakat kan tidak. Bahkan imam makmumnya sepakat kadang-kadang. Rakaat keduanya kulhu aja. Udah sepakat itu. Nanti kalau nggak ditinggalkan makmumnya. Ya. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini tidak disunahkan. Disunahkan tuh panjang bacaannya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Abdullah ibn Bakar, dia mengatakan, yaku sami'tu abi, kata Abdullah ibn Abi Bakar. Abdullah ibn Bakar dia mengatakan, aku mendengar bapakku Yakul berkata, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Kami loh berpaling dari solat malam itu, fanasta'jilu al-khidmah bit-ta'ami makhafatan futas sahur. Lekas-lekas pulang untuk membantu menyediakan makan sahur, karena takut kalau seandainya tidak bisa sahur. Dalam riwayat makhafatal fajri, takut datangnya waktu fajar. Nah itulah para sahabat yang mencontohkan kepada kita tentang panjang bacaannya. Dan disunnahkan juga sholat tarawih itu langsung setelah Isya. Langsung setelah Isya itu disunnahkan. Lah kenapa disebut tarawih? Apa bedanya dengan qiyamul lail? Kalau qiyam di sana kan ada tahajud, ada istilahnya. Qiyamul lail, ada istilah tahajud, ada istilah tarawih. Apa bedanya? Ya. Kalau qiyamul lail itu umum, tidak mesti sholat. Baca Quran di malam hari disebut qiyamul lail. Berwudu di malam hari disebut qiyamul lail. Berzikir di malam hari disebut qiyamul lail. Itu umum tuh qiyamul lail. Ya. Kemudian kalau tahajud itu biasanya sholat yang dilakukan setelah tidur. Itu disebut tahajud. Ya.
Kalau tarawih itu ma'ruf, salat qiyam lail yang dikerjakan selepas isya. Disebut tarawih karena setiap 2 rakaat atau 4 rakaat ada istirahatnya. Makanya disebut tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Jadi 2 rakaat salam, ya duduk dulu, nyantai dulu, baca Quran dulu. Nanti atau habis 4 rakaat duduk dulu, nyantai dulu. Makanya kita lihat kalau di Mekah itu kan, kalau pas Ramadan biasanya habis isya tarawih. Nanti jam 9 biasanya imamnya pulang dulu, ya kan? Nanti jam 12 datang lagi, kan istirahat tuh, dikasih waktu istirahat, ya. Makanya kalau yang etikaf di sana, kalau ingin keluar malam-malam di atas jam 9 sebelum jam 12, ya, karena di situ ada istirahatnya. Lah karena memang tarawih itu istirahat. Ini ada orang sholat tarawih nggak ada istirahatnya tuh, terus aja dibabat habis 11 rakaat tuh. Harusnya kan ada istirahat dulu. Namanya sholat tarawih, ya. Jadi yang harus dipahami tentang sholat tarawih. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita luput nih, kita luput, umpamanya datang ke masjid tahu-tahu sedang tarawih, kita belum isya pula, maka tetap kita ikut jamaah tarawih dengan niat isya. Jadi imamnya sholat sunnah tarawih, kita makmumnya yang belum isya langsung gabung, tapi kita sholat isya dia tarawih, supaya kita tetap mendapatkan pahala jamaah saat sholat isya. Nah ini jadi penting juga orang itu memperhatikan adab-adab tarawih ini. Kemudian yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu kan karena identik dengan bulan Quran, secara otomatis maka ibadah membaca Quran itu menjadi prioritas. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang, kalau datang bulan Ramadan itu kan pasti adalah orang-orang itu masih punya perhatian dengan Quran. Walaupun di zaman dulu lebih perhatian lagi dengan Quran, sebelum ada handphone kan. Tapi setelah ada handphone, kurang orang itu dengan Quran. Tetapi alhamdulillah biidznillah, bimannihi wa karamih, masih adalah di masjid-masjid itu ada orang yang membaca Quran. Tapi kita yang sudah hijrah mengenal sunnah, tentu harus dipahami bahwa Ramadan ini bulan Quran, maka kesempatan kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Disebutkan dari kisah-kisah ulama salaf, ya, bagaimana perhatian mereka terhadap Quran itu. Contoh umpamanya dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disebut dengan Imamud Dunya wa Nasirus Sunnah, yang menjelaskan Rabi' ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, kana Syafi'iyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan yaqra'uha fi ghairi salati. Sebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi dari Rabi' ibn Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, adalah Imam Syafi'i, dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam di luar daripada salat. Di luar daripada salat, beliau menghatamkan 60 kali. Berarti 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Itu Imam Syafi'i. Kalau ibu 1 ayat di siang hari, 1 ayat di malam hari, 60 ayat jadinya, ya. Ini menunjukkan bagaimana ulama salaf dulu itu luar biasa. Contoh yang lain, ya, Al-Hafidh Ibnu Asyakir, Hafidh Ibnu Asyakir, seorang alim ulama hadis, dia mengatakan, dikatakan kepada beliau, yakhtimu kulla jum'atin wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaumin wa kana katsir an-nawafil wal adhkar. Hafidh Ibnu Asyakir ini dijelaskan, kalau di luar Ramadan tiap Jumat dihatamkan, setiap Jumat 1 kali dihatamkan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, maka dia setiap hari siang dan malam itu 1 kali. Berarti 30 kali hatam dalam sebulan, ya. Kemudian Imam Bukhari, wa kana al-Imamul Bukhari yakhtimu fi Ramadan fi an-nahari kulla yawmin khatmah wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Imam Bukhari itu kalau di siang hari dia hatamkan 1 kali, kalau di malam hari setelah tarawih setiap 3 malam 1 kali.
Setiap 3 malam 1 kali. Tapi kalau siang 1 kali khatam. Itu Imam Bukhari. Ya. Kemudian juga Al-Aswad rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya, yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini wa kana yakhtimu fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layali. Beliau Al-Aswad rahimahullahu taala menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam sekali. Kalau di luar Ramadan setiap 6 hari sekali. Itu Imam Al-Aswad. Ya. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat illa al-qiraah. Semua ibadah-ibadah sunnah ditinggalkan dia kecuali baca Quran. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan Imam Malik rahimahullah juga dikatakan taraka darsa. Semua darasnya ditinggalkan. Wa yatawajjah ilal qiraah, dan dia mengarah kepada ibadah qiraah, dan dia memegang mushaf walaupun dia hafal Quran. Bahkan Imam Zuhri idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, dia mengatakan innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. 2 ibadah penting kata Zuhri. Pertama baca Quran, yang kedua ngasih makan orang. Dari uraian-uraian ulama salaf ini, kita tahu bahwa sebagian besar ulama salaf itu sangat memperhatikan Quran. Sangat memperhatikan Quran. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kelompok manusia itu terbagi menjadi 2. Kelompok manusia itu terbagi menjadi 2. Kelompok yang pertama, kelompok yang memang orang alim. Orang alim artinya memang dia bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi dia juga alim dalam agama. Maka kelompok ini sebaiknya bukan hanya membaca Quran, menghatamkan, targetnya menghatamkan Quran saja, tapi juga dianjurkan untuk tadabbur dengan ayat-ayatnya, karena dia punya pengetahuan masalahnya. Kemudian kelompok yang kedua orang awam. Lah orang awam yang bukan para thalabatul ilmi, bukan para ulama, maka orang awam ini terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang lancar bacanya, ada yang tertatih-tatih bacanya, ada yang tak bunyi karena tak bisa baca. Ya. Ini orang awam. Ya. Kalau dia lancar, maka targetkan supaya khatam dalam 30 hari bulan Ramadan. Jadi yang diprioritaskan orang awam itu kuantitas bukan kualitas. Baca saja, yang penting cepat khatam. Ya tentu dengan tartil. Kalau Allah anugerahkan lidahnya mudah membaca Quran, maka targetnya khatamkan. Yang kedua, kalau tertatih-tatih baru selesai Iqra dia, masih susah nyambung-nyambungkan ayat aja bingung. Ya, baca saja, tidak perlu cerita khatam sekian-sekian. Jangankan khatam sekian, 1 surat aja sebulan. Namanya orang baru tertatih-tatih. Tetapi ingat bahwa orang seperti ini tetap dapat 2 pahala. Walladzi yatata'ta fil qiraati lahu ajran, kata Rasul. Orang yang tertatih-tatih karena baru belajar Quran tetap dapat 2 pahala. Pahala kesungguhan membaca dan pahala bacaan Qurannya itu sendiri. Tetap baca. Ya. Adapun yang tidak bisa baca, tidak bisa bunyi karena mungkin baru masuk Islam, dia mu'alaf. Ya, ketika ditanya, sudah berapa hari kamu masuk Islam? 20 tahun Ustaz. Itu bukan mu'alaf. Memang dia malas dia belajar. Ya. Jadi mu'alaf itu ya baru beberapa hari kan tidak bisa baca Quran. Maka kalau dia tidak bisa baca Quran, cukup dengarkan saja. Dengarkan, mendengarkan dapat pahala. Karena Rasul pun meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Quran dan Rasul mendengar. Dia mengatakan, ya Umma Abdin, kunyah daripada Abdullah bin Mas'ud, iqra alayyal Quran, bacakan Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, mana mungkin aku akan membaca Quran sementara Quran turun kepadamu? Kata Rasul, sudah baca saja. Akhirnya dia pun membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Rasul, hasbuka hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Cukup. Kata Abdullah Mas'ud, aku melihat kedua belah mata Rasul melelehkan kedua air mata. Tapi dari situ bahwa kalau yang tidak bisa baca Quran, dengarkan.
Ya ini, tapi juga tentu jangan diporsir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun baca Quran itu penting dan sangat dianjurkan di bulan Ramadan, tapi jangan sampai mengganggu ibadah puasanya. Dihantam baca, akhirnya haus, kan masalah. Ya, baca haus. Nanti kalau haus bu, itu matanya itu kayak fata morgana jadinya. Nengok meja itu kayak ada air, kan repot jadinya ya. Walaupun itu memang dianjurkan, makanya kenapa kata para ulama seperti yang dikutip oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala mengatakan, afdalul qiraati fi lailati Ramadan. Seafdal-afdalnya baca Quran di bulan Ramadan itu di malam harinya. Karena kalau malam hari kan gak ganggu puasa. Kalau malam hari gak ganggu puasa, bisa sepuasnya kita ini membaca Quran. Tapi kalau seandainya di siang hari Ramadan kan bisa nanti membatalkan puasa malahnya. Jadi walaupun penting baca Quran di bulan Ramadan, tetapi jangan mengganggu ibadah yang lainnya. Artinya ya, kata Rasul, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sederhana tapi terus-terusan. Udah capek udah berhenti ya. Entah beramal yang lain dulu, nanti duduk lagi baca Quran, begitu. Jangan dihantam semuanya ya. Ini diantara juga tilawatil Quran, itu sangat dianjurkan karena memang namanya bulan Quran ya harus dimakmurkan dengan Al-Quran. Tapi tetap tidak meninggalkan adab-adabnya. Ya sebaiknya baca Quran itu ya habis wudu gitu ya. Hadapkan ke kiblat, cari tempat-tempat yang layak supaya nyaman. Ya. Baca Quran sampingnya got bau ya nggak bisa. Cari tempat yang nyaman, yang enak supaya kalau sudah baca Quran konsentrasi. Ya, cari waktu-waktu yang tepat ya. Kemudian juga jangan ada kebisingan dan begitu seterusnya. Tetap adab-adab itu penting. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, bahwa bulan Ramadan juga ajang untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara bersedekah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Kata Ibnu Abbas, Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, lebih-lebih kedermawanannya kalau dia berada di depan Jibril saat menemuinya, saat tadarus Al-Quran bersamanya. Dan ada riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasul mengatakan, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Sedekah itu kan ada 3 macam. Ada yang namanya zakat. Itu zakat ini kewajiban. Kalau sudah cukup haulnya, kalau sudah cukup nisabnya, keluarkan. Tapi kalau mau mengeluarkan di bulan Ramadan lebih afdal. Yang kedua ada zakat itu berupa sedekah. Dia bukan kewajiban, tapi kerelaan. Sewaktu-waktu boleh kita keluarkan. Dan itu namanya infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga ada namanya sedekah non materi. Dia tidak pakai uang. Ya, itulah namanya sedekah dengan senyum. Kata Rasul, tabassumuka fi akhika sadaqah. Tabassumuka fi akhika sadaqah. Lemparan senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi kalau ibu bapa tidak punya uang, ingin sedekah, cukup senyum. Tapi letakkan senyum pada tempatnya. Jangan ke tiang listrik senyum, ke pagar rumah senyum, pohon pisang senyum. Itu orang gila tuh. Berarti kalau itu yang jadi masalah, yang paling banyak pahalanya orang gila tuh. Senyum kan itu. Jadi tetap senyum pun pada tempatnya. Ya, ataupun mamanya punya pengetahuan diajarkan, itu juga sedekah. Ya.
Kemudian juga punya tenaga disumbangkan, itu juga sedekah. Itu non materi artinya. Ya. Tasbih, tahlil, takbir, mengajak manusia kepada kebaikan, semua dinilai sedekah. Lah 3 sedekah ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Tetapi kata para ulama, kalau sedekahnya berkenaan dengan materi, maka tingkatan sedekah itu ada 3 di bulan Ramadan. Seafdol-afdolnya memberi makan iftar orang yang puasa. Itu paling tinggi tingkatannya. Seafdol-afdolnya sedekah materi di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Karena ada hadis yang mengatakan man fattara shaim kana lahu ajru shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan mengambil pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Makanya ini penting ya, dari sekarang ya nabung gitu untuk nanti Ramadan. Kalau ada orang yang ingin menyalurkan sedekah iftar, sumbang. Itu seafdol-afdolnya sedekah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hampir semua masjid dan musola, pesantren dan yayasan kan mereka sudah mengadakan itu buka bersama. Nah, itulah sedekah yang paling afdol. Kita salurkan ke mereka. Ya. Yang kedua, baru kemudian memberi makan orang sahur. Kalau di awal-awal mungkin bisalah kita juga datang ke orang-orang yang susah gitu ya. Kita titip uang ini untuk sahur. Tapi biasanya kalau 10 akhir Ramadan kan banyak orang itikaf tuh. Hampir di masjid-masjid ada orang itikaf. Datang aja ke pengurus masjidnya, Pak, nanti sahur orang itikaf di masjid ini aku yang tanggung. Ya. Tapi yang bagus ngasihnya, nanti gak kemakan pula. Ya. Jangan nasi tiap hari kasih uduk aja kan. Ya, sekali-kali rendang, sate yang enak. Pasti orang berburu ke masjid itu tuh. Enak di masjid itu sahurnya katanya. Sate siapa? Itu Ibu Anu tuh yang ngasih. Nah, ini yang kedua. Baru yang ketiga, ya, sedekah yang terbaik baru sedekah kepada secara umum. Secara umum pun yang lebih baik adalah memberi pakaian kepada anak-anak yatim. Biar mereka senang, bahagia ketika lebaran kan, itu kan pakaiannya bagus. Anak-anak yatim itu kasih mereka pakaian, supaya pakaian yang mereka pakai dengan pakaian yang anak kita pakai sama. Baru setelah itu kepada anak-anak ya, setelah anak-anak yatim, baru kepada orang-orang miskin. Ya. Baru setelah itu mungkin ke pembangunan masjid, ke pembangunan pesantren, ke pembangunan macam-macam. Tapi yang terpenting di bulan Ramadan itu ngasih makan orang puasa, ngasih makan orang sahur, baru nyenengkan anak-anak yatim dan fakir miskin. Itu sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Ya. Karena sering saya ceritakan, saya belum pernah melihat ada orang sebaik orang-orang Arab. Dia kalau ngasih iftar itu luar biasa memang. Karena saya sudah beberapa tahun itu dijamu di Son'a sama orang Yaman, orang Arab itu luar biasa. Jadi kalau habis sholat maghrib, mereka ngajak ke rumah mereka tuh. Itu sekali ngasih hidangan itu bisa sampai ya 7 sampai 10 macam itu. Tapi pintarnya orang Arab itu tidak kayak kita langsung dihidangkan prasmanan, tidak. Tapi satu-satu dikeluarkan. Satu kita makan, sikit. Nanti makan lagi sikit, makan lagi. Nanti ya mungkin ke-7, ke-8, dan terakhir itulah puncak yang paling enak yang dikasihkan ke kita. Makanya kadang-kadang kawan-kawan itu yang baru-baru tak tahu kalau yang paling enak itu yang paling akhir. Dikenyangkannya awal-awal, sudah yang terakhir yang paling enak udah kenyang, gak bisa dimakan, dibungkus tak bisa. Nah, ini tapi dermawannya luar biasa mereka itu. Bahkan mereka itu buat perjanjian dengan kita itu. Kamu harus makan 5 hari, tidak boleh ke rumah siapapun. Dipatok tuh harinya sama dia tuh. Memang ditarik ke rumahnya. Sebab kalau makan di rumah kan otomatis kan dia sudah persiapan. Lain kalau kita ngasih ke orang kan pakai kotak saja, ya. Tapi kalau ke rumah kan kita bisa memuliakan betul orang yang puasa tuh. Meskipun demikian, kalau ibu-ibu nih biasanya ngasih orang iftar, kasihlah iftar terbaik. Seperti yang disunahkan, pamannya kalau ada kurma rutob ya kasih rutob gitu ya. Kalau tidak ada rutob ya kurma biasa. Kalau tidak ada kurma ya minimalnya minuman manis
Ya, minuman manis itu kalau bisa pun yang paling enak gitu. Jangan teh obeng aja hari-hari. Carilah makanan itu yang agak pelangi itu warnanya itu. Taib. Ini juga diantara amalan juga sunnah-sunnah tentang masalah sedekah ini banyak manfaatnya. Jelas sekali banyak manfaatnya. Ya. Pertama, diantara manfaat sedekah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tadfa'u annal bala, bisa mencegah dari kita turunnya musibah, bencana, ujian dan macam-macamnya. Kata Rasul, dawau mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Yang kedua, atharu tayyib fi qabuli da'awat, memiliki pengaruh yang baik ketika kita berdoa. Jadi doa kita makin mustajab. Dengan sedekah kita itu mempengaruhi doa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena ada hadis yang mengatakan sana'iul ma'ruf taqi masari isu, bahwa sedekah yang baik itu bisa mencegah hal-hal yang buruk kepada dia. Kemudian yang ketiga, ziyadatun fir rizki, bisa menambah rizki. Sedekah itu bisa menambah rizki. Mana qasamin mali sadaqah, harta yang disedekahkan tidak mungkin kurang. Dan lebih daripada itu, sedekah bisa menjauhkan kita dari azab dan memasukkan kita ke dalam sorga. Dan setiap pagi kita didoakan oleh para malaikat dengan keberkahan umur dan rizki. Dan banyak lagi. Kemudian yang kelima, baru bicara tentang i'tikaf. I'tikaf itu berarti sudah di penghujung Ramadan. Kita tahu bahwa ada kaidah yang mengatakan ar-Ramadan wal khawatim. Ar-Ramadan wal khawatim. Ramadan itu ditentukan oleh akhirnya. Ramadan itu ditentukan oleh akhirnya. Dalam persepak bolaan itu namanya sudah final. Bukan semi lagi, dah final tuh, babak final. Ya. Berarti tinggal sedikit tuh pemenangnya. Dalam segala hal biasanya yang akhir-akhir itu sesuatu baik, sesuatu yang baik. Contoh umpamanya umur kita, dari umur 1 tahun ke 15 tahun itu awal, tengahnya dari 15 tahun ke 40 tahun, akhirnya dari 40 tahun sampai mati. Umur yang paling baik adalah 40 tahun ke atas, karena itu penentu selamat dan tidaknya dia di dunia dan akhirat. Siapa yang di usia 40 tahun dapat hidayah, hijrah, bertobat, berubah, maka insya Allah Allah akan kasih akhir yang baik. Tapi usia 40 tahun dia kok nggak berubah-berubah, ya, tua-tua keladi, makin tua jadi apa gitu kan. Nah ini susah dapat hidayah. Ini umur, ya. Atau contoh saja hari, ada siang ada malam, ya. Siangnya lah umpamanya dari terbit matahari ke zuhur itu awal, dari zuhur ke asar itu tengah, dari asar ke maghrib itu akhir. Yang akhir itu istimewa karena di situ ada salat wusta, salat asar. Malam juga sama, ya, dari jam 6 sampai jam 10 awal malam, dari jam 10 sampai jam 2 tengah malam, dari jam 2 sampai subuh akhir malam. Yang paling utama akhirnya disebut dengan thuluthul lailil akhir. Disitulah Allah turun kemudian berfirman, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dia. Ataupun dalam pekanan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berapa hari? 6 hari. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, dimulai hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Kita bagi itu hari itu, Ahad, Senin pertama, Selasa, Rabu pertengahannya, Kamis, Jumat akhirnya. Mana yang lebih utama? Kamis dan Jumat. Kamis ada puasa, Jumat pemimpin hari. Ya. Atau umpamanya bulan. Dalam setahun itu kan 12 bulan. Kita bagi 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, ini awalnya. Tengahnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Akhirnya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba bayangkan, akhirnya ada Ramadannya,
Ada Asyurul Hurumnya 2 lagi, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sesuatu yang akhir itu baik. Sesuatu yang akhir itu baik. Maka Ramadan juga ada awal Ramadan 1 sampai 10, ada tengah Ramadan 10 sampai 20, ada akhir Ramadan 20 sampai 30. Akhir itu yang paling baik. Makanya Nabi SAW yang paling semangat itu di akhirnya. Dari sini saya nasihatkan, jangan diporsir semangat di awal, lumpuh di akhir. Kan kebanyakan begitu, semangat di awal. Subhanallah, kadang-kadang di awal Ramadan yang hamil 8 bulan 10 hari datang, yang bawa anak datang, semua datang. Bagus tidak? Bagus sekali. Dari awal sampai 10 itu luar biasa semangatnya kaum muslimin itu. Itu kalau ada masjid lantai 10 penuh tuh lantai-lantai itu. Kalau awal, ya. Kalau akhir roboh tuh itunya lantainya, ya. Itu kalau awal luar biasa tuh. Memang begitu ya. Fenomena apa saya tidak tahu ya. Padahal Nabi SAW itu yang paling semangat akhirnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zara wa aiqadha ahlah. Rasul kalau masuk 10 akhir Ramadan dikencangkan betul tuh sarungnya. Tanda semangat. Dia bangunkan betul keluarganya untuk ibadah. Ya. Kenapa? Karena tahu disitulah letak keberhasilan di bulan Ramadan. Akhir. Bukan awal. Ya. Kadang-kadang dibalik sama kita, awal dulu semangat, yang ngaji semangat, yang sholat semangat, yang sedekah semangat, nanti pertengahannya mulai kendor kan? Yang ngaji sayup-sayup, biasa sampai jam 12 kok jam 9 udah berhenti. Ya. Suaranya makin hilang. Mana yang semangat itu? Ya. Sandal pun mulai berjajar makin depan. Ya. Karena sudah, ya, yang sholat pun makin ada kemajuan, maju ke depan. Kan gitu ya. Makin maju, tak berapa saf aja di dalam itu. Yang sedekah pun mulai yang enak-enak di awal, tengah-tengah, aduh mulai goreng pisang, goreng bakwan, mulai goreng-goreng minyak semua itu. Udah berkurang. Lah ini kan kalau sedekahnya berkurang, macam mana nanti akhirnya? Karena biasanya umumnya di masyarakat kita ini mereka sebenarnya sudah tahu akhir Ramadan itu paling bagus Lailatul Qadarnya kan. Entah kenapa justru malah meninggalkan masjid karena mungkin boleh jadi sibuk mau pulang kampung, saya nggak tahu kan itu. Sibuk takut nanti di jalan macet gitu. Maka pulang 10 terakhir Ramadan itu. Ataupun sibuk dia mikir gorden, oh dari dulu batik aja katanya. Nah, ini pusing akhirnya ngecat rumah, ngitung toples kan katanya. Ini toples ini apa ini isinya ya. Lah hal-hal yang seperti ini tuh kalau bisa kita yang sudah ngaji itu udah nanti saja. Makanya kalau nyiapin toples itu sekarang, jadi supaya gak kepikiran. Nyiapin rumah ya sekarang, nyiapin gorden sekarang, renovasinya sekarang. Jadi Ramadan itu gak kepikiran tuh ya. Ini i'tikaf itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul hendak mencari kebaikan Ramadan dengan mengambil akhirnya Ramadan wal khawatim. Kenapa demikian? I'tikaf itu penting. Satu, ya, supaya membantu manusia untuk lebih ibadahnya khusyuk lagi. Karena di masjid itu biasanya itu godaan hati kurang. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami kalau puasa Ramadan, kata Abu Hurairah, najlisu fil masjid nutahhir qulubana. Kata Abu Hurairah, kami kalau sedang puasa, kami suka duduk di masjid. Untuk apa? Membersihkan hati-hati kami. Ya, karena di masjid itu jarang maksiat. Ya. Kalau sudah keluar masjid kan macam-macam yang didengar, macam-macam yang dilihat, ya, macam-macam yang dipikirkan, macam-macam yang diucapkan, sehingga hati ini susah untuk bersih. Itu faedah i'tikaf tuh. Makin khusyuk ibadah kita. Yang kedua, faedah i'tikaf itu membantu manusia untuk memperbanyak, bukan hanya melaksanakan yang wajib, yang sunnah saja biasanya rajin tuh. Kentut sedikit keluar masjid, ambil wudu, masuk tahiyatul masjid. Pokoknya banyak ibadah sunnah itu mudah dilakukan. Lebih daripada itu, dia mampu untuk meraih Lailatul Qadar. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar 10 hari itu, kalaupun tidak malam dan siang, minimal malamnya lah i'tikaf 10 hari itu.
Dipastikan orang yang i'tikaf itu mendapatkan Lailatul Qadar, asal hindari dua perkara saja kalau sedang i'tikaf. Satu, menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. I'tikaf iya, main handphone jalan terus. Itu untuk apa? Nonton di masjid kan gak ada faedahnya, bisa berdosa lagi. Yang kedua, pindah rumah, pindah kamar, gitu bahasanya ya. Jadi bawa bantal, bawa kasur ke masjid, mau ngapain di sana? Mau tidur? Ya. Jadi bukan pindah rumah. Ya. Jadi hanya memang ingin ibadah fokus. Jauhi dua perkara. Jangan habiskan waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangan habiskan tidur waktu itikaf. Ya. Karena nanti nggak dapat apa-apa di situ. Karena itikaf ini faedahnya penting. Mendapatkan Lailatul Qadar luar biasa. Pasti dapat itu. Cuman saya kasih konsep saja. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam bab Quran, dalam bab sedekah atau dalam bab salat, pertama dalam bab sedekah dulu. Kalau ibu punya uang 10 juta, jadikan 10. Atau punya uang 1 juta, jadikan 10 lembar. 1 juta, jadikan 10 lembar, 100 ribu. Coba setiap malam di 10 terakhir Ramadan, infak tuh. 100, besoknya 100, besoknya 100. Tidak mungkin 10 hari yang 100 ribu yang kita infakkan itu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mustahil, pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar yang 100 itu. Ya, jadi 100 ribu pecahkan jadi 10, jadi 10 ribuan. Ya, jadi 10 ribu satu hari ini, besok 10 ribu lagi, 10 ribu lagi, 10. Atau yang 10 ribu pecahkan jadi ribuan. Jangan pula 1000 dipecahkan jadi 10. Gimana? Makin kecil saja. Minimalnya, coba kalau seandainya 10 ribu lah dari 100 itu pecahan jadi 10. Itu kalau diinfakkan setiap malam, kok bertepatan dengan Lailatul Qadar? Bayangkan seolah-olah 83 tahun kita infak 10 ribu tiap hari itu. Makanya itu. Itu konsepnya. Ini dalam bab sedekah. Dalam bab baca Quran juga sama. Mungkinlah kita ini malas tidak itikaf, ya, atau ibu mungkin lagi halangan tidak mungkin tinggal di masjid, ya. Minimal lah nanti 10 akhir Ramadan itu bacalah satu surat setiap malamnya. Ambillah surat pilihan seperti Kulhu umpamanya. Jangan, Kulhu ini luar biasa kata Rasul, orang yang membacanya sepertiga Al-Quran kan? Kata Rasul, kenapa kalian lemah, kata Rasul di hadapan para sahabat. Kata sahabat, apa yang membuat kami lemah? Lemahkah kalian, kata Rasul, untuk membaca setiap malam sepertiga Quran? Rasul, kami tidak sanggup kalau setiap malam sepertiga Quran. Kata Rasul, bukan itu maksudnya. Baca kulhu sama dengan sepertiga Quran. Kalau 2 kulhu, 2/3 Quran. Kalau 3 kulhu, selesailah Quran tuh. Kan gitu. Maka kalau setiap malam kita baca 3 kul, setiap malam nih tanggal 20 baca kul, besoknya baca kul, besoknya baca kul, sampai 10 hari. Tidak mungkin yang 3 kul itu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Pasti bertepatan. Jadi seolah-olah kita baca 3 kul itu 83 tahun dengan mendapatkan kesempurnaan pahala hatam Quran tuh. Itu dalam bab Quran umpamanya. Atau umpamanya dalam bab salat. Ya. Dalam bab salat umpamanya ibu salat sunah wudu umpamanya, ya. Pokoknya setiap malam ambil wudu salat sampai 10 hari. Dari tanggal 10 sampai 20. Tidak mungkin tidak bertepatan yang salat sunnah wudu itu dengan Lailatul Qadar. Pasti adalah satu salat bertepatan itu. Jadi seolah-olah kita salat wudu sampai 83 tahun lamanya setiap hari itu. Lagi itu konsep mencari Lailatul Qadar itu. Setiap malam adalah kebaikan. Ya, baik dari sedekahnya sisihkan, baik dari salatnya sisihkan, baik dari baca Qur'annya sisihkan, ya. Begitu supaya, atau baik dari zikirnya, ya kan amalan banyak gitu ya. Nah, ini contoh umpamanya supaya konsep mendapatkan Lailatul Qadar saat i'tikaf, atau yang tidak i'tikaf pun bisa melakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini, dan yang terpenting tentunya adalah menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan, dan jangan lupa berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang paling penting juga di antara adab-adab Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja karena sudah lama juga. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, kita buat aja jawab.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya tentang masalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih bagi wanita, yaitu kan di rumah. Bagaimana sholat tarawihnya itu ingin mengajak anak-anak untuk sholat tapi dengan berjamaah. Bagaimana caranya Ustaz? Anak-anak? Anak-anaknya perempuan semua. Oh, perempuan semuanya. Iya. Jadi ibunya ingin sholatnya berjamaah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rakaatnya itu boleh nggak 4-4-3. Iya. Waalaikumsalam. Tidak ada masalah kalau perempuan itu sholat di rumah lebih baik daripada sholat ke masjid. Tetapi kalaupun ingin sholat ke masjid karena ada hal-hal yang mendorong dia lebih khusyuk, imamnya bagus, bisa tartil, ada kajiannya di situ, ya tentu lebih baik di masjid karena mengambil kemuliaan waktu. Ya, kalau di rumah ibu tidak khusyuk, ya, apalagi hafalannya ina atau ina saja, ya ke masjid lah. Ya kan imamnya jelas tuh kan bacaannya tartil. Tapi kalau ibu kan sholat tarawih bisa juga jamaah dengan keluarga yang sama-sama perempuan. Ibu kalau dilamakan boleh memegang mushaf khusus sholat malam. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Kalau sholat wajib tidak boleh memegang al-mushaf ataupun menaruh mushaf di depannya, karena ada perintah dalam sholat wajib itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Quran. Itu dalam konteks sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ya memegang mushaf boleh, supaya pengen lama gitu kan. Ya, tapi kalau ada hal-hal yang menjadikan di masjid lebih khusus dibandingkan di rumah, ya ke masjid saja, apalagi masjidnya depan rumah. Ya, tapi kalau jawabannya boleh nggak sholat tarawih? Boleh, sholat sendiri pun boleh, tapi kan afdoliyahnya berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua soal jumlah. Ya, soal jumlah rakaat yang 11 kan, bagaimana kok dibuat 4-4-3? Tujuannya apa 4-4-3 itu, Bu? Apa? Menyingkat tarawih biar cepat selesai? Ya, karena biasanya kan ada tujuan tuh di 4-4-3 itu, biar cepat kelar, cepat tidur, cepat apa kan gitu ya. Ya. Karena kan ada orang yang tarawih mengejar rakaat, ada orang tarawih mengejar pahala. Kalau mengejar rakaat ya cari yang paling cepat. Kalau mengejar pahala ya cari yang paling tartil. Secara umum 4-4-3 tidak ada masalah. Ada hadisnya. Rasul mengatakan, ketika Aisyah menceritakan tentang sholat malamnya Rasulullah, kata Rasul itu 4 rakaat, jangan kau tanya berdirinya, rukunya, sujudnya. Di mana rukunya lebih panjang dibandingkan di mana rukunya kurang lebih dengan berdirinya, sujudnya kurang lebih daripada rukunya. Apakah yang dimaksud arba di sini maksudnya 2 rakaat salam ataupun 4 rakaat salam? Ya, ada yang memahami 4 rakaat salam boleh, 2 rakaat salam boleh. Intinya sebaiknya yang paling afdol adalah berdasarkan keumuman hadis salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tanpa ada batasan. Cuman kalau bulan Ramadan angka yang dipilih Nabi 11 rakaat. Angka yang dipilih Nabi bukan perintah, tidak. Karena 11 rakaat ini kan Aisyah bercerita, Rasul kalau sholat malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Yang menceritakan orang, bukan Rasul yang mengatakan sholatlah malam 11 rakaat. Tidak ada. Jadi orang Aisyah ini menceritakan bahwa angka yang dipilih Nabi 11 atau 13. 13 pun mengatakan itu muqaddimah gitu ya. Ada yang mengatakan ba'diyah isya wallahu alam. Tapi yang jelas itu angka yang dipilih Nabi. Tapi di masa Umar, justru Umar memerintahkan Ubay dan Tamim 11 rakaat. Bahkan ada juga yang 16 rakaat dan begitu seterusnya, banyak tentang masalah rakaat ini, masalah khilafiyah. Tetapi sholatlah ya kalau ingin sesuai dengan Nabi ya pilih angka 11. Tapi soal kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat atau 2 rakaat salam, maka itu yang paling baik. Solat malam itu dibuat 2 rakaat salam, dibuat 2 rakaat salam. Itu yang paling baik. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh 4-4-3 boleh. Tapi kan kita cari yang afdol. Ya, kalau kaifiyah itu kan masalah fikih ini al-amru fihi wasi, perkaranya luas. Nggak bisa juga kita menyalahkan yang 21, yang 11 dan begitu seterusnya. Karena ada orang yang mungkin kurang ilmunya,
Ketika dia berpemahaman 23 rakaat, sholat pula di 11 rakaat, pulang disempurnakan. Ya. Atau yang 11 rakaat, sholat di belakang yang 23 rakaat, akhirnya dia keluar dari imam. Saya sudah 11 mau balik katanya. Ya. Nah ini kan masa seperti itu? Tidak. Kita ini kan harus sholat bersama imam. Anda yang 11 rakaat, sholat dengan 23 rakaat, selesaikan. Karena pahalanya sama dengan orang sholat malam semalam suntuk. Atau sebaliknya. Kan tidak ada larangan. Nah, berarti kan itu masalah pengetahuan saja. Itulah enaknya punya ilmu itu, dia bisa adil dalam bersikap. Tapi orang kalau tidak punya ilmu, jahil, akhirnya nyalah-nyalahkan bisanya tuh. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi